Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Saya baca, marilah kita ikuti bersama di dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu saya kuliah di STT Abdi Sabda, kami punya dosen terbang dari STT HKBP Nomensen. Beliau sudah meninggalkan kita dari dunia ini dalam peristiwa kecelakaan sebuah mobil ditabrak kereta api sekitar setahun yang lalu di Tebing Tinggi. Bapak Pendeta Bonar Lumban Tobing, beliau seorang pakar biblika yang mengajari kami tentang Alkitab, khususnya teologia dari Alkitab itu. Selama beliau mengajar selama 1 semester waktu itu, semua kami memperhatikan dengan baik setiap apa yang dia ajarkan. Karena memang setiap kata demi kata yang dilontarkan beliau dalam mengajar kami, kalau kita tidak perhatikan, maka kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Semua kami terhisap dengan setiap uraian dan uraian yang diberikannya. Dan setiap akhir pelajaran, beliau selalu berkata, "Apa yang kau dengar hari ini, jangan ceritakan kepada orang lain." Lalu kami bertanya-tanya, kenapa tidak boleh diceritakan kepada orang lain? Minggu depan datang lagi, kembali mata kuliah disampaikan dengan luar biasa. Semua kita terhisap, karena kalau tidak serius, kita kehilangan yang sangat berharga. Tetapi setiap mengakhiri kuliah, beliau selalu katakan, jangan ceritakan kepada siapa-siapa apa yang engkau dengar hari ini dari saya. Lalu kita berpikir, sampai kapan?
Lalu di akhir semester, dia merampungkan pengajaran itu bagi kami. Dan dia katakan, pulang dari sini boleh kau ceritakan apa yang telah engkau pelajari selama ini. Saudara, beliau mengingatkan kami supaya jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan dari satu proses yang lengkap. Karena memang manusia sangat gampang tergoda, bahkan cenderung untuk terburu-buru menyimpulkan sesuatu atau memberitakan sesuatu yang mana cerita itu sebenarnya belum selesai dibangun. Ibu-ibu pun begitu ya. Ketika anak sudah mulai pandai membaca, tergoda untuk memberitahukannya kepada orang lain. Ketika mulai bisa mengatakan good morning, tergoda untuk memberitakannya kepada orang lain. Baru masuk les misalnya. Tapi ketika udah mandek, anaknya udah malas, dan ternyata anaknya tidak begitu pandai mengikuti pelajaran itu, nah itulah yang membuatnya berhenti memberitakannya kepada orang lain, kan biasanya begitu ya. Kita semua sangat mudah tergoda untuk menyimpulkan sesuatu dari satu proses yang variabel-variabelnya belum lengkap diberitahukan kepada kita. Saudara-saudara, nats kita diawali dengan bahwa Yesus tidak mau ada orang yang tahu kedatangannya ke tempat itu. Yesus sendiri yang tidak mau ada orang yang mengetahui kedatangannya ke tempat itu. Lalu nats kita pun ditutup dengan jangan ceritakan kepada siapapun apa yang telah engkau lihat hari ini. Kenapa? Karena memang Yesus belum menyampaikan seluruh variabel dari satu cerita keselamatan, dari satu tindakan penyelamatan yang ingin dinyatakan Yesus kepada dunia. Yesus tidak mau ketika proses itu sedang berjalan, manusia sudah menyimpulkannya. Yesus tidak mau manusia mengenal Yesus separuh. Yesus mau manusia mengenal dia seutuhnya. Itu sebab dia tidak mau ada orang yang mengetahuinya saat itu. Dan bukan hanya dalam bagian nats kita ini saja, Yesus pernah berkata, apa yang kalian lihat, jangan ceritakan kepada orang lain. Karena apa? Karena variabel yang Yesus ingin sampaikan kepada manusia belum lengkap, masih di tengah jalan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Disitulah baru Yesus menyatakan seluruh variabel penyelamatan itu dengan lengkap. Dan sejak itulah Yesus menyuruh beritakan. Saudara, hal ini sangat penting bagi kita. Kalau kita melihat tema kita hari ini adalah Yesus menjadikan segala-galanya baik. Dan perkataan ini meluncur bukan dari Yesus, tetapi dari orang yang baru saja menyaksikan. Seorang yang tuli, seorang yang gagap telah disembuhkan oleh Yesus. Yesus katakan, jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Tapi sayang, orang-orang itu telah menyimpulkan apa yang sedang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu mereka katakan, Yesus dia menjadikan segala-galanya baik. Baik menurut manusia harus kita cross check. Baikkah menurut Tuhan? Apakah kebaikan yang ingin dinyatakan Tuhan Yesus adalah kebaikan seperti orang yang kerasukan setan disembuhkan dari kerasukannya? Apakah kebaikan yang dimaksudkan Tuhan diketahui oleh manusia adalah kebaikan seperti baiknya seorang tuli dan seorang gagap disembuhkan? Saudara-saudara, teologi baik harus kita lihat dengan baik dari Alkitab. Kapankah kata baik muncul dalam Alkitab? Sehingga kita bisa meng-cross check apakah
kebaikan, apakah kesimpulan baik yang disampaikan orang-orang ini adalah baik menurut versi Tuhan. Kapankah kata baik muncul dalam Alkitab? Jawabannya adalah ketika penciptaan. Ketika penciptaan, disitulah kata baik muncul. Dan itulah akar dari seluruh teologi baik. Karena baik dalam kejadian, itu baik menurut Tuhan. Tuhan yang mengatakan itu baik. Dalam nats kita, yang mengatakan baik bukan Tuhan. Yang mengatakan baik adalah orang yang baru saja melihat hanya satu peristiwa, yaitu yang tuli dan gagap disembuhkan. Kalau sekarang orang tua, anak gadisnya bilang, "Mak, baiknya dia. Pak, baiknya dia." Lalu orang tua bertanya, "Kenapa kau katakan dia baik?" "Kalau aku kemalaman pulang dari kampus, dijemputnya aku," katanya. "Cuman karena itu kau katakan dia baik." Orang tua saja tidak mau menerima, belum bisa menerima ketika anaknya mengatakan bahwa orang yang mendekatinya baik kalau hanya melihat satu variabel. Masa hanya karena engkau diantar jemput, engkau sudah katakan dia baik? Saudara, orang yang mengatakan tadi baik, variabelnya berapa? Satu. Itu sebab kita harus periksa apa maksud orang ini ketika dia katakan baik. Dan apakah baik yang dia katakan betul-betul baik seperti yang Tuhan mau? Saudara-saudara, kapankah baik itu muncul? Baik menurut Tuhan dinyatakan dalam Kejadian berulang-ulang. Kejadian 1:21, Allah menciptakan binatang-binatang laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 1:25, Kejadian 1:25, Allah melihat bahwa semuanya itu baik ketika dia menciptakan segala jenis binatang liar. Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu diakhiri dengan ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Inilah kebaikan menurut Tuhan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan ketika segala sesuatu berjalan menurut ketetapan Tuhan. Dan ketika manusia keluar dari ketetapan Tuhan, maka kata baik telah hilang dari kehidupan manusia. Itu sebab ketika manusia semakin banyak tetapi kecenderungan hatinya berbuah jahat, apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Lalu menyesallah Tuhan telah menciptakan manusia. Kebaikan hilang setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebab pemazmur katakan apa? Tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Sebab semua orang telah menyimpang dari Tuhan. Karena itu saya mengajak kita untuk melihat kebaikan dari Tuhan ini dalam satu konsep saja, sehingga kita paham kemana nanti arah dari kebaikan ini. Kita bisa melihat bahwa yang disebut baik adalah ketika segala sesuatu berjalan menurut aturan Tuhan. Apa yang tidak baik? Ketika segala sesuatu telah keluar dari aturan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita ini sesungguhnya adalah nats yang begitu luar biasa. Kenapa? Nats kita ini sebenarnya ketika kita menentukan arahnya, kan manusia suka menentukan arah cerita, suka. Padahal maksud sutradara nggak begitu. Tapi kita suka menentukan arahnya. Demikian dalam membaca Alkitab. Kita suka menentukan arahnya. Tetapi dalam nats ini kita sungguh jelas melihat Yesus mau menentukan arahnya. Ketika perempuan Sirofenesia itu, orang Yunani itu ingin menentukan arahnya, Yesus tidak mau. Yesus sendiri yang menentukan arah dari dialog itu. Loh, kenapa dikatakan begitu? Coba kita lihat. Perempuan itu datang dengan apa? Anakku sedang kerasukan setan. Tolonglah sembuhkan. Jawaban Yesus apa?
Bagi perempuan itu, Yesus adalah seperti dokter. Kalau ada pasien datang kepada dokter, "Dokter, anakku sedang sakit, tolong sembuhkan." Apa jawaban dokter? Apakah dokter akan menyatakan suatu perumpamaan? Apakah dokter akan menyatakan satu perumpamaan? Jawaban dokter itu sudah template. Kalau ada pasien, "Tolong sembuhkan anakku." Jawaban dokter itu sudah template. Satu, apa kata dokter? "Di mana anaknya?" Yang kedua, apa kata dokter? "Ayolah, biar saya sembuhkan." Itu jawaban yang template. Kalau orang datang ingin mendapatkan kesembuhan. Tetapi apa kata Yesus? Ketika perempuan itu datang membawa kebutuhannya, anaknya sakit dan dia ingin anaknya sembuh. Apa kata Yesus? Bukankah Yesus berkata, sebuah filosofi yang disampaikan oleh Yesus. Dan perempuan ini memang Yunani sekali memang. Ya. Perempuan ini sangat Yunani sekali. Sangat filosofis sekali. Dia ngerti filosofi. Ya. Apa yang dikatakan Yesus? Lalu Yesus katakan, atas permohonan perempuan supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus katakan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Apakah ini nyambung dengan kebutuhan Yesus? Dengan kebutuhan perempuan itu? Enggak, saudara. Tetapi puji Tuhan juga, perempuan ini memang Yunani sekali. Dia ngerti filosofi itu. Bapak Ibu, ngertikah filosofi ini? Ketika orang datang, "Sembuhkanlah anakku Yesus." Lalu Yesus menjawabnya dengan sebuah filosofi. Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Ini antara an-ak dan an-jing, kan begitu kan? Anak dengan anjing. Saudara, dalam pengumpamaan itu, siapa yang kategori anjing? Siapa yang kategori anak? Tuhan Yesus katakan, "Roti yang ada padaku bukan tidak disediakan untukmu. Roti roti yang ada padaku disediakan untuk anak-anak." Keterangan tempat dan keterangan identitas dalam nats ini itu sangat penting. Makanya dicatat oleh Markus. Perikop pertama, keterangan tempatnya dan keterangan identitasnya itu menuntun kita kepada Yunani. Artinya non-Yahudi. Perikop kedua, kota Dekapolis, namanya pun sudah Yunani sekali. Dekapolis. Itu pun membawa kita untuk melihatnya dalam konteks Yunani. Artinya Yesus sedang mengatakan sesuatu yang sudah dibangun Tuhan dari semula dan sekarang sedang berjalan. Sedang berjalan. Itu sebab Yesus tidak mau ada orang yang tahu dan Yesus tidak mau itu diceritakan karena Yesus tidak mau kesimpulannya masih setengah jalan. Orang sudah simpulkan. Bukankah Yesus pernah katakan bahwa ketika 5.000 orang diberikan makan, lalu besok-besoknya orang mengikuti Yesus. Yesus pun nyatakan di situ, orang ini nggak ngerti maksud dari saya memberi 5.000 orang. Itu sebab Yesus katakan apa? Saya tahu kau datang bukan karena mengenalku. Kau datang karena engkau telah makan roti itu. Dan karena engkau telah kenyang. Yesus tidak mau orang mengenalnya sebagai kepala badan urusan logistik. Yesus tidak mau orang mengenalnya hanya selevel itu. Yesus juga tidak mau orang mengenalnya hanya selevel menyembuhkan orang tuli dan orang gagap. Itu sebab Yesus katakan, jangan ceritakan kepada siapapun.
Kita lanjut kepada yang tadi Bapak Ibu. Yesus sedang mengatakan sebenarnya, Aku datang untuk menyatakan keselamatan kepada yang diwakili oleh anak-anak. Anak-anak harus mendapat dulu. Kepada anak-anak dulu keselamatan kunyatakan. Karena tidak baik aku langsung nyatakan keselamatan kepada di luar anak-anak. Padahal anak-anak belum menerima rotinya dan belum makan. Sederhananya begini Bapak Ibu. Yesus mau mengatakan, aku datang kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang harus menerimanya dulu, baru yang lain. Karena apa? Kenapa keselamatan harus dinyatakan dulu kepada orang Yahudi? Kenapa? Karena Yahudi istimewa? Bukan. Kenapa? Samanya sebenarnya, sekiranya janji keselamatan dinyatakan Tuhan sebelumnya, di awalnya dinyatakan kepada orang Batak, maka yang disebut sebagai anak-anak adalah orang Batak. Bukan karena keistimewaan Yahudi, bukan. Tapi karena Tuhan sudah memulai pekerjaan penyelamatan itu dari Yahudi. Bukankah Tuhan harus menyelesaikannya lewat garis Yahudi itu? Jadi bukan karena keistimewaan. Apakah memang Tuhan memulainya dari Yahudi? Kita lihat ke belakang Bapak Ibu. Kita lihat ke belakang. Dimulai dari pemanggilan Abraham. Abraham dipanggil dalam Kejadian 12. Abraham dipanggil keluar dari kampung halamannya. Dan Tuhan katakan kepadanya, aku akan menjadikan engkau berkat. Dan melaluimu banyak bangsa akan diberkati. Ini adalah konsep dasar inklusivisme keselamatan. Bukan eksklusivisme keselamatan. Apa maksudnya? Keselamatan direncanakan Tuhan dari semula untuk semua orang. Tapi Tuhan memulainya dari satu bangsa. Tapi sayang, orang Yahudi tidak ngerti maksud dari inklusivisme itu. Itu sebab sampai hari ini barangkali yang saya tahu, hanya agama Yahudi satu-satunya agama yang eksklusif, di mana tidak boleh orang masuk. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu cinta, suka, lebih enak nampaknya jadi orang Yahudi. Aku mau ikut agama Yahudi. Sekalipun Bapak Ibu pengen, nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena harus lahir dari ayah Yahudi dan ibu Yahudi. Itu sebab tidak ada penginjilan bagi orang Yahudi. Karena apa? Karena hanya orang Yahudi yang boleh jadi agama Yahudi. Dan mereka menganggap itu sampai hari ini. Itu sebab mereka tidak mau menerima Kristus. Karena mereka hanya berpegang kepada kita ini anak. Kita ini anak. Saudara, Kejadian 12 itu dasar dari inklusivisme keselamatan. Keselamatan dimulai dari satu bangsa dan dari satu bangsa itu menyebar ke segala bangsa. Itu sebab dalam Yohanes 1 itu jelas dikatakan. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu disambung ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa? Di luar Yahudi. Itu sebab ibu yang tadi, kenapa Yesus sembuhkan anaknya? Karena Yesus melihat imannya. Dia beriman kepada Kristus. Walaupun dia bukan kategori anak, dia kategori anjing, saudara, dalam perumpamaan itu. Tetapi karena dia beriman kepada Tuhan, kalau kita hubungkan itu dengan konsep keanakan dalam Yohanes 1:12, dia masih anjing atau sudah anak? Karena Yohanes 1:12 katakan, tetapi siapa yang menerimanya? Menerima siapa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Diberi kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, dengan kebenaran ini, saudara anakkah atau yang satu lagi? Kita adalah anak. Karena apa? Karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sekarang adalah anak. Janji keselamatan dinyatakan melalui orang Israel, orang Yahudi. Tapi Tuhan hanya memulainya dari sana. Bukan dimulai di sana dan hanya ada di sana. Nah, itu sebab Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Kalau kita perhatikan dengan cermat, pola ini selalu sama dan sampai kepada perjanjian baru, pola ini dinyatakan Tuhan Yesus. Dinyatakan Tuhan Yesus. Dalam Matius 10 ayat 5-7, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Samaria adalah Yahudi yang sudah bercampur. Yahudi kalau bercampur hilang keyahudiannya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertama-tama harus ke Israel. Lalu ketika Roh Kudus turun atas orang-orang percaya dalam Kisah 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kita ikuti kalimat ini. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Garisnya selalu dimulai dari Yahudi, dari Israel. Yerusalem adalah ikon tanda Israel atau keyahudian. Jadi jangan keberatan kita ya Bapak Ibu ya, kalau keselamatan itu dimulai dari Yahudi. Bukan karena Yahudi lebih baik, bukan. Tapi karena Tuhan sudah menyatakan janji itu melalui itu. Bukankah ketika janji itu digenapi, Tuhan harus meneruskan garis itu. Inilah kebaikan yang dimaksud yang paling mendasar. Apa itu? Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Sekalipun kita di luar dari anak yang dimaksudkan dalam perumpamaan tadi. Sekalipun kita bukanlah pangkal dari penerima janji keselamatan. Tetapi kita sebagai bangsa di luar keyahudian. Kita kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pun mengalami baik yang dimaksud oleh Tuhan. Baik yang dimaksud oleh Tuhan apa? Kembali kepada kejadian. Firdaus, di mana manusia dilayakkan bersekutu dengan Tuhan. Karena hanya ketika orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia layak bersekutu dengan Tuhan dan dia layak masuk ke dalam keadaan baik menurut versi Tuhan. Sembuh dari penyakit itu baik menurut manusia, tapi sembuh dari kutuk dosa itulah kebaikan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Apalah gunanya sembuh dari sakit, tapi mati masuk neraka. Kan begitu ya saudara. Apa gunanya? Apakah Alkitab ada menjelaskan kepada kita mengalami mukjizat, tapi enggak masuk dalam kerajaan surga? Adakah? Ada saudara-saudara. Ada. Yang paling jelas yang mana? 10 orang kusta disembuhkan. Berapa yang kembali kepada Tuhan? 10? Disembuhkan. Yang kembali? 1, saudara. Apakah mengalami mukjizat sudah pasti mengalami kebaikan yang menurut versi Tuhan? Belum tentu. Orang yang mengalami mukjizat Tuhan belum tentu menerima dan menikmati yang baik menurut Tuhan. Sebab yang baik menurut Tuhan adalah ketika orang itu telah menerima pengampunan dosa. Telah menerima sembuh dari dosa, sembuh dari kebinasaan, sembuh dari maut, yaitu kematian yang kekal. Bagaimana caranya? Harus jadi anak. Bagaimana caranya? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Gak ada jalan lain, saudara.
Dan ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, disitulah identitasnya diubah. Dia yang bukan anak, sekarang jadi anak. Itulah kebaikan yang Tuhan mau menjadi milik kita semuanya. Amin. Itu kebaikan yang Tuhan mau kita nikmati. Dan kebaikan itu diberikan Tuhan kepada semua bangsa. Semua orang yang mau menerimanya. Dan ini jugalah jaminan bagi kita bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir atas sakit kita, atas kelemahan kita. Karena apa? Karena ada pengharapan. Kalau penyakit kita, penyakit yang tidak tersembuhkan itu, yaitu kutuk dosa itu, telah disembuhkan oleh Tuhan ketika kita beriman kepadanya. Apakah kita tidak patut berharap bahwa penderitaan kita di dunia ini juga diperhatikan oleh Tuhan? Tetapi lagi-lagi jangan keliru Bapak Ibu. Kita harus memberi kedaulatan kepada Tuhan atas kesusahan, kesukaran kita di tengah-tengah dunia ini. Kita harus berpegang pada firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Itu sebab sembuh kita bisa dipakai Tuhan menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sakit kita pun bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang mana yang mau kita mau? Yang mana yang kita mau? Kebaikan yang level orang yang mengaku tadi, atau kebaikan yang level Tuhan? Yang mana kita mau? Tentu kita merindukan kebaikan yang dari Tuhan. Dan saudara, kalau percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di situ firman Tuhan jelas katakan, kita diberi kuasa. Kenapa dikatakan diberi kuasa? Karena memang sebelumnya kita bukan anak. Tidak ada hak kita sebagai anak. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, diberi kuasa. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Status inilah yang menjadi jaminan bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan baik. Status inilah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa segalanya dalam hidup kita akan baik. Baik sakit kita, baik sembuh kita, baik kaya kita, baik miskin kita, baik gagal kita, baik keberhasilan kita. Segalanya akan baik. Karena apa? Perubahan status kita dari yang bukan anak menjadi anak. Karena itu, biarlah kita semua menerima kebaikan dari Tuhan. Apa itu? Diangkat menjadi anak. Caranya, percaya penuh. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kitab suci mengatakan, hanya penerimaan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberi kita kuasa berubah dari yang bukan anak menjadi anak. Saudara-saudara, saya melihat adik-adikku banyak di sini mahasiswa ya, banyak di sini mahasiswa. Apakah keadaan orang tua kita mempengaruhi pemeliharaan hidup kita? Apakah itu? Ya kan? Kan begitu. Bapak kita, orang tua kita, relasi kita dengan mereka kan mempengaruhi pemeliharaan hidup kita. Demikian kita dengan Tuhan. Ketika kita telah memperoleh status kita anak Tuhan, ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Karena itu, kita patut untuk bersuka cita. Karena apa? Bagi anak Tuhan, segala-galanya mendatangkan kebaikan. Amin? Agak pelan. Belum percaya bahwa kalau kita anak-anak Tuhan, yang gak percayanya Bapak Ibu, Bapak kita itu baik. Gak percaya. Gak percaya Bapak Ibu, Bapak kita itu baik. Putusnya cintamu pun bisa dibuat Tuhan menjadi kebaikan. Karena engkau
anaknya. Makanya setiap ada orang curhat sama saya, Pak Pendeta, ditinggalkan aku. Ditinggalkan siapa? Ditinggalkan pacarku. Kau merasa menderita? Iya. Kau sudah berdoa kepada Tuhan? Belum. Ya berdoalah. Kalau kau sudah berdoa kepada Tuhan, tidak usah kau bersedih. Kenapa? Lebih baik, lebih cepat kau diputuskannya, memang itu lebih baik bagimu. Karena apa? Karena bukan itu milikmu. Saya bilang begitulah kan, pandai-pandaian juga saya ya. Padahal besoknya mereka nyambung lagi kan. Doakan. Apa maksud Tuhan dari semua itu? Karena apa? Kalau kita anak Tuhan, semua bisa dipakai Tuhan untuk menjadi baik-baik saja. Semua bisa. Karena itu, yakini itu. Ingat siapa kita? Anak-anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, semua akan baik-baik saja. Karena kita bersama Bapa. Amin. Mari kita berdoa.